Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Didi Setiawan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Wanarja, Kabupaten Cilacap. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas koneksi antar materi modul 1.4. Sahabat guru penggerak, mari kita kembali mengulas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif beserta keterkaitan antara 4 modul tersebut untuk mewujudkan Prof. Bapak Ibu guru hebat, mari kita ingat kembali modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, pendidikan tentu harus menghamba kepada murid. Pendidikan haruslah berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan sang anak. Kita tidak bisa memaksakan apapun yang terjadi pada diri kita untuk tumbuh kembang anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah guru diibaratkan sebagai petani. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya dengan baik. Sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benihnya. Maka yang bisa dilakukan guru adalah menjaga, merawat tumbuh kembang benih itu supaya bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baik, menjadi berkembang sesuai dengan kodrat alam. Dan dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka kita sebagai seorang guru harus memiliki nilai guru penggerak dan mampu menjalankan peran sebagai guru penggerak secara optimal, agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nilai guru penggerak dan peran guru penggerak ibarat yin dan yang saling berkait dan saling mendukung satu sama lain. Nilai guru penggerak tersebut diantaranya mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Kemudian peran guru penggerak yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerak dalam mewujudkan budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja yang sudah kita lalui bersama, akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan istilah budaya positif. Budaya positif memberikan dampak yang baik bagi siswa, yaitu rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya, sehingga muncul motivasi intrinsik dan lebih mandiri serta bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi, guru penggerak harus mampu memahami nilai dan perannya untuk mewujudkan visi yang telah disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Visi yang tercapai haruslah terukur, konkret, sistematis, dan terencana, sehingga diperlukan pendekatan inquiry apresiatif yang berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan menggunakan tahapan bagja. Penggunaan tahapan bagja diharapkan mampu memunculkan kebiasaan-kebiasaan positif yang dikenal sebagai budaya positif untuk mendorong murid berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya, sehingga tujuan pembelajaran yang memanusiakan manusia dapat. Refleksi pemahaman atas keseluruhan materi budaya modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, disiplin positif, yang merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan, yang merupakan tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip yang dianut seseorang. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru. Ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Maka setiap guru haruslah menjadi seorang manajer dalam menangani permasalahan yang ada di sekolah. Yang keempat adalah kebutuhan dasar yang terdiri dari 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kelima yaitu segitiga restitusi yang terdiri dari 3 hal pokok, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang telah terjadi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah perlu berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk membentuk kebiasaan positif sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah yang telah diyakini bersama. Maka hal utama yang menjadi titik fokus pada modul 1.4 ini, saya menjadi tahu bahwa keyakinan kelas perlu dibentuk sedemikian rupa dan disepakati. Selain itu, perubahan yang terjadi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas atau di sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif adalah ketika saya memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran aturan oleh siswa dengan mencoba memposisikan diri sebagai seorang manajer. Namun, sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Karena ketidakpahaman rekan-rekan sejawat saya dalam mengaplikasikan hukuman, maka hukuman menjadi sebuah hal yang utama dalam menerapkan pembentukan perilaku siswa, dan itu menjadi pengalaman yang berarti buat saya dan sekaligus menjadi tantangan untuk saya agar dapat membuat seluruh rekan-rekan saya memahami bahwa menjadi guru seharusnya memposisikan diri sebagai seorang manajer. Perasaan saya saat mempelajari materi ini, saya menjadi antusias dan tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol sebagai seorang manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi setiap permasalahan siswa sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Karena dengan adanya metode ini, saya berupaya untuk memberi kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan memberikan dukungan agar mereka mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selain itu, saya juga tertantang untuk mensosialisasikan budaya positif kepada rekan sejawat saya di sekolah agar budaya positif di sekolah dapat diterapkan. Menurut saya, hal yang baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah kami adalah disiplin positif yang mulai terbentuk secara pelan-pelan. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang diimani oleh seluruh warga sekolah, serta keyakinan kelas yang pelan-pelan juga saya coba untuk terapkan di kelas yang saya ampu, yang kemudian kami bangun bersama dengan nilai berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki dalam sekolah adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, dan saya sendiri menyadari hal itu sebagai sebuah hal yang kurang tepat, dan memang hal itu yang menjadi turun-temurun di sistem sekolah saat ini. Sebelumnya saya sendiri sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya tentu merasa tindakan yang saya lakukan sudah benar terkait dengan perilaku murid saya. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya kembali melihat bahwa ternyata apa yang saya lakukan selama ini masih jauh dengan apa yang diharapkan pada pendidikan kurikulum merdeka, yaitu memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian segitiga restitusi juga belum saya terapkan dengan baik. Melalui kontrol tersebut dan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan, saya pelan-pelan coba saya terapkan, saya merasa lebih bangga karena murid saya menjadi tidak tertekan dan mampu menunjukkan tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan dengan keyakinan kelas yang sudah kami bentuk bersama. Sebelumnya saya pernah menggunakan konsep yang sama dengan segitiga restitusi, yaitu pada konseling realita. Namun dari sisi segitiga restitusi, tahap restitusi yang saya terapkan belum secara utuh lebih tepatnya, karena tahapan yang saya lakukan hanya menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah.
tanpa saya menanyakan keyakinan kepada anak didik saya saat melakukan kesalahan. Saya cenderung meminta kepada siswa yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya atas saran saya, bukan atas pemikiran mereka sendiri dan bukan atas niat mereka sendiri, sehingga saya merasa bahwa hal itu hanya sebatas untuk formalitas saja dan tidak dilakukan secara sepenuh hati oleh siswa tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah adalah menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antar semua warga sekolah, serta yang paling penting adalah menurut saya keterbukaan berpikir warga sekolah akan ilmu yang baru untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif. Kemudian yang kedua, keterbukaan berpikir warga sekolah mutlak untuk dapat menerima hal-hal yang baru yang mungkin berbeda dari pemikiran sebelumnya yang cenderung tentu bertolak belakang dengan apa yang mereka anut selama ini, dan itu adalah sesuatu yang baru yang mungkin akan agak sulit untuk menerimanya. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai berjumpa pada pemaparan berikutnya.